Malam pemirsa, perkenalkan saya Lisda. Kali ini saya akan membacakan cerita horor dan misteri karangan saya sendiri berjudul Diambil Alien. Cerita ini saya bagi di beberapa episode ya pemirsa. Episode 1, 2, dan 3 sudah ada di description ya pemirsa. Seru banget loh. Cerita ini pasti banyak kekurangan di sana sini dan mungkin saja terjadi kemiripan dengan cerita lain. Tapi percayalah pemirsa, saya akan membawakan yang dengan gaya saya sendiri yang saya harap bisa menghibur pemirsa. Pak Ali duduk di tengah musola. Dari tadi dia merenung. Biasanya jam segini, Pak Sani masih duduk di musola. Jam menunjukkan pukul setengah 6 pagi. Tadi Pak Sani dan bapak-bapak lain langsung pulang setelah sholat subuh. Nggak nongkrong dan ngobrol dulu. Katanya minggu ini mau ada kumpul-kumpul di musola. Soalnya mau mulai arisan lagi. Tapi sampai sekarang belum ada yang ngomongin itu. Pak Ali tadi kebetulan nggak jadi imam sholat subuh. Tadi Haji Ana yang imamin. Suasana habis sholat dan pas berdoa juga sunyi. Nggak kayak biasanya, yang ngobrol tadi juga sedikit orang. Haji Ana yang udah sepuh juga tadi tumben nyapa orang-orang. Ada yang nyautin, terus ngobrol. Ada yang cuma nyautin aja terus pergi. Nah, pas Sani itu enggak biasanya hanya nyautin saja, terus langsung pulang. Biasanya dia ngobrol tuh. Emang orangnya suka ngobrol, tapi kayaknya udah semingguan dia nggak pernah ngobrol, langsung pulang terus abis sholat. Kalau dipikir-pikir, orang-orang yang tadi sholat juga kebanyakan begitu, langsung pulang setelah sholat, nggak ada yang ngobrol dulu, atau duduk dulu di tengah musola kayak biasa. Biasanya, suasana tengah musola penuh dengan bapak-bapak yang asing ngobrol, ngerumping, ngomongin apa aja deh, walau cuma sebentar. Sebelum pulang ke rumah, pasan itu jagonya kalau sudah ngobrol, tapi akhir-akhir ini sering sepi, agak aneh. Pak Ali pernah meminjam uang sebulan lalu sama Pak Sani 1 juta buat bayar ujian anak sekolah sekaligus buat bantu biaya rumah sakit istrinya yang sakit tipes. Sudah dibayar separuhnya, separuhnya lagi tadinya mau dikasih habis sholat subuh, tapi Pak Sani bilang mau pulang dulu, apa dia lupa ya? Ah, nggak mungkin, kan dia yang kasih pinjaman. Pak Ali memegang saku celananya, uangnya masih di situ, kasih atau enggak ya? Atau kasih ke istrinya aja? Ah, nggak enak. Kalau Pak Sani nggak bilang istrinya gimana? Bisa berapa tuh masalah rumah tangga, perang dunia. Pak Ali mengeluarkan HP dari sakunya. Dia melihat deretan chatnya ke Pak Sani. Tidak ada satupun yang dijawab. Itu dari semingguan yang lalu, jadi nggak enak. Apa dia lagi marah ya? Ah, bukan Pak Sani kalau marah. Pak Ria yang hobi marah-marah, bukan Pak Sani. Dia jarang marah orangnya. Bahkan Pak Ali nggak pernah lihat dia marah. Kalau sudah mulai agak kesal, biasanya obatnya ya makan gorengan dan minum kopi katanya nggak marah lagi. Pak Ali tadi sempat ngobrol dikit dengan Hajiana. Katanya, sunyi banget musola akhir-akhir ini. Kayak nggak ada orang, padahal ada orangnya. Rata-rata diem aja katanya. Pas ngobrol juga jawabannya iya atau enggak. Bahkan ada yang mengangguk dan menggeleng doang. Kenapa ya orang-orang? Padahal mereka nggak kelihatan sakit. Hajiana baru kembali dari kampung. Dia lama banget di kampung, sampai sebulanan. Jadi dia memang agak heran dengan perubahan kondisi orang-orang di musola. Dulu kan rame katanya, kok sekarang sunyi, sepi. Oh, tadi Haji Yana juga nanya, kenapa satpam komplek ditegur sekarang diam aja, bahkan dia enggak lihat satpam itu setelah subuh tadi. Oh iya iya, satpam komplek. Namanya Pak Samsul, udah lama nggak kelihatan di musola. Kayaknya lebih dari semingguan yang lalu atau 2 mingguan ya. Sudah lama, terakhir waktu si Blacky, anjing penjaganya Pak Sani, heboh banget tuh gonggongin dia. Sampai pembantunya Pak Sani datang, manggil si Blacky, baru deh tuh anjing diem. Anehnya waktu itu Pak Satpam bilangnya dulu takut anjing, tapi digonggongin si Blacky kok diem aja kayak patung. Pak Ali dan orang-orang yang lihat kejadian itu juga pasti bingung. Tuh, Pak Samsul, biar dia satpam yang takut sama anjing, digonggongin hebat begitu, diem aja, lebih tepatnya enggak ada reaksi. Waktu itu kejadiannya siang, Pak Ali kebetulan ada di rumah lagi cuci motor depan teras. Berisik dengar ada anjing gonggong, si Blacky kabur dari rumah, terus gonggongin Pak Samsul. Normalnya orang kan takut atau lari kalau digonggongin anjing begitu. Apalagi ini beneran gonggong, kayak mau terekam tuh si Blacky. Ini diem aja. Orang-orang dari dalam rumah aja beraninya teriak ke si Blacky biar diam tuh anjing. Tapi ya nggak bisa. Lama juga tuh Sapam digonggongin anjing. Ya, tapi dia tetap mengantung aja. Nggak bergeming. Apa dia saking shocknya diem aja. Takutnya digigit aja tuh sama si Blacky. Tapi nggak pernah dengar kalau si Blacky pernah gigit orang. Terus pembantu Pasani datang tuh akhirnya. Naik motor ngambil si Blacky. Taruh di motor. Terus pergi. Itu Sapam komplek. Tetap saja berdiri matung begitu. Shock atau kenapa tuh orang terus nggak lama dia masuk ke pos Satpam.
Itu juga terakhir lihat dia lagi di pos satpam. Jarak rumah dengan pos satpam paling 200 meteran, tapi jarang lihat tuh satpam komplek ada di pos. Ya, padahal dia bayar buat standby. Apalagi sejak ada kasus hilangnya Mas Aldo, makin sering harusnya diwarawiri atau kelihatan paling enggak di pos. Sedikit lagi mau jam 6 pagi. Sudah sepi ya, udah deh pulang mendingan. Setelah kunci gembok pintu musola, Pak Ali melihat Pak RT sedang berjalan menuju tangga musola dan membawa bungkusan di tangannya. Mau kemana Pak Ali? Udah digembok aja itu pintu musola, tanya Pak RT. Pak RT, nggak kerja Pak? Pak Ali tanya balik, cuti nih Pak. Capek, kemarin lembur mulu. Minta cuti aja deh sama bos. Sini Pak, duduk dulu di tangga. Saya bawain pisang goreng nih. Pak RT duduk di tangga sambil membuka plastik yang ternyata berisi pisang goreng. Saya pikir lagi banyak bapak-bapak nongkrong di sini. Nggak taunya lagi sepi ya Pak Ali. Pak Ali duduk di sebelah Pak RT. Iya Pak, sepi akhir-akhir ini. Nggak ada yang duduk di tangga musola lagi. Semuanya langsung pulang habis sholat subuh. Silakan Pak Ali dimakan pisangnya. Saya udah makan satu nih. Iya Pak, sekarang sepi ya. Mulut Pak RT sambil ngunyah sambil nanya. Iya Pak, Pak Sani aja yang biasanya nongkrong di sini dulu, ini langsung pulang terus. Kayak buru-buru gitu. Rata-rata yang sholat subuh di sini juga begitu. Sepi deh, saya ambil Pak pisangnya. Ya, silakan Pak Ali. Saya juga kemarin tuh ada rapat RW sunyi banget, jarang ada yang ngobrol. Yang ngobrol cuman RW, sekretarisnya, dan bendahari aja. Padahal biasanya ramai kalau misalnya lagi ada rapat RW. Pak Ali dan Pak RT sama-sama terdiam sambil menikmati pisang goreng di tangan. Pikiran mereka terbang kemana-mana. Kalau dipikir-pikir, ada nggak sebulanan Pak? Sunyi dan sepi begini di musola, tanya Pak RT tiba-tiba. Enggak Pak, paling 2 mingguan lah. Ya, kenapa Pak? Pak Ali tanya balik. Kalau pas Sani mulai enggak nongkrong, kapan Pak? Tanya Pak RT lagi. Kali ini tangannya kembali mengambil pisang goreng. Sekitar semingguan lah, soalnya kan biasanya emang kita nongkrong dulu di tangga sampai ya setengah 7 pagi deh. Terus baru Pak Sani pulang. Saya cuma mikir, mulut Pak Ete sekarang penuh dengan pisang goreng. Aduh, seret nih Pak, ada kopi? Wah, nggak ada Pak, kayaknya adanya stok air mineral di dalam musola. Sebentar saya ambil dulu. Pak Ali beranjak ke pintu musola, membuka gembok, mengambil 2 air mineral gelas di lemari, kembali menggembok musola lalu duduk di tangga. Ini Pak, minum dulu, kata Pak Ali sambil menyodorkan air mineral ke Pak RT. Setelah beberapa teguk, Pak RT berucap, saya itu dapat laporan warga sejak kepulangan Mas Aldo ke rumah, banyak anak muda yang suka nongkrong malam-malam di lapangan. Nggak ganggu sih katanya, cuma di lapangan aja tengah malam. Kemarin malam ada warga lihat Pak Sani dan Sapam komplek juga. Nggak tahu ngomongin apa, saya udah tanya ke mamanya Mas Aldo, ngapain dia sama teman-temannya kumpul tengah malam di lapangan. Nah, mamanya malah nggak tahu. Oh, masa Pak? Saya malah nggak tahu, lapangan mana Pak yang besar itu? Hubungannya dengan bapak-bapak yang suka nongkrong di musola apa Pak? Tanya Pak Ali kebingungan. Kok Pak RT tahu-tahu ngomongin Mas Aldo? Nah itu, bapak-bapak yang suka nongkrong di musola kalau pagi ya ada juga di situ. Udah banyak warga yang lihat, kata Pak RT. Dia minum lagi. Saya rasa nggak ada hubungannya Pak. Pak Ali makin bingung. Pak RT menepuk paha Pak Ali. Jadi Pak, warga banyak laporan ke saya, ada yang aneh dengan kelakuan Mas Aldo setelah pulang kemarin itu. Suka keluyuran tengah malam di lapangan. Awalnya ada beberapa orang doang di situ, lama-lama banyak. Warga RW di sini semua anak muda lah seumuran Mas Aldo, tingkahnya Mas Aldo itu aneh. Soalnya kalau ditanya-tanya, orang kayak kaku, lempeng aja gitu kayak robot. Ada yang bilang mata Mas Aldo tuh kadang ngeluarin sinar kelip-kelip kayak senter. Kalau dilihat kata warga bisa sakit mata. Sekarang bukan cuma anak muda, Pas Sani, satpam komplek, bos yang Singapura itu juga aneh kelakuan katanya. Ah masa? Karena Mas Aldo pulang lagi. Terus orang-orang jadi pada aneh Pak. Kok kayak nggak masuk akal ya? Tanya Pak Ali. Saya cuma lihat hubungannya gitu loh Pak. Ini kira-kira udah sebulanan sejak Mas Aldo pulang ke rumah setelah ngilang tuh. Terus dia jadi aneh. Anak muda rata-rata juga jadi aneh. Sekarang ke orang yang tua juga kayak Pak Sani. Pak RT memandang langit. Apa mungkin ya? Ini karena Mas Aldo ngelakuin apa gitu ya? Pak Ali ikut-ikutan memandang langit. Langit pagi hari ini sangat cerah. Lalu tiba-tiba ada kilatan cahaya seperti kilat berkelip di atas langit sana. Hal ini membuat Pak RT dan Pak Sani ternganga dan saling melihat satu sama lain. Ada kilat Pak. Apa mau hujan ya? Terang begini kok, tanya Pak Ali. Tunggu Pak. Tiba-tiba Pak RT menegakkan duduknya, sempat lihat mata Pak Sani enggak tadi pagi. Iya Pak, saya sempat tegur, tapi dia nggak nyaut, ujar Pak Ali. Saya juga Pak, terus saya kok kilatan cahaya di matanya ya sekilas. Terus saya lihat tadi orang yang sholat juga begitu, apa perasaan saya aja ya? Ujar Pak RT.
temannya mengambil pisang goreng ketiganya. Kalau diingat-ingat, kemarin saya juga lihat kilatan cahaya itu di mata Pak Sani dan bapak-bapak yang biasa duduk di tangga ini. Saya sering lihat sih akhir-akhir ini. Saya kira itu hanya mata saya aja, Pak, kata Pak Ali sambil garuk-garuk kepala. Apa jangan-jangan kayak matanya Mas Aldo ya, Pak? Tanya Pak RT. Wah, saya harus ketemu nih sama Mas Aldo. Mau temenin, Pak, biar ada saksinya. Pak Ali dan Pak RT segera merapikan bekas makanan pisang goreng dan minuman air mineral, lalu mereka segera ke rumah Mas Aldo. Bagaimana pemirsa? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Aldo? Apa benar semua keanehan warga disebabkan oleh dia? Apa benar kecurigaan Pak RT terbukti? Simak kelanjutan cerita horor dan misteri Diambil Alien minggu depan ya pemirsa. Ada masukan? Komen di bawah. Suka dengan ceritanya? Share dan like. Dan jangan lupa subscribe ya pemirsa. Kami masih sangat butuh banyak subscribe dari pemirsa Budiman semua. Selamat malam pemirsa.